Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak saudara ini berkati dan dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam PPW Night. Pada kesempatan hari ini kita percaya pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita Bapak saudara. Dan mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di malam hari ini Tuhan. Kembali kami datang bersama-sama di dalam PPW Night Tuhan. Kami datang tidak dengan membawa tangan yang hampa. Kami datang kepada membawa pujian, penyembahan dan syukur kami Tuhan. Karena kami mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Layaklah Kau dipuji, disembah, ditinggikan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami dan melalui nyanyian pujian iman kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah dan menyenangkan Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama saudara kita bertepuk tangan saudara. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru Bapak Saudara. Mari dengan iman percaya saudara. Nyatakan pujian ini biar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Bersama dengan iman kita lakukan. Oh, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman di dalam Tuhan saudara. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Bersama katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes Lord. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskan setiap kami Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Bersama-sama kita katakan dengan iman. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang hidup kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Are you ready church? Ayo GP Tanjung Duren. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ini
kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan setiap kita Bapak Ibu Saudara pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju rumah-rumah boleh kita kasih tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Ini keyakinan iman kami Tuhan, yang percaya bersama kita akui Bapak Saudara, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan Saudara. Amin. Kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Boleh sama-sama serukan haleluya. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa Saya nggak ada lawan Bapak Saudara. kita lebih dari pemenang. Boleh sama-sama angkat kedua tangan bersama akui. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita Lebih dari pemenang. Haleluya. Oh ya benar Pak Bu, kita lebih dari pemenang. Percaya Saudara, kalau Tuhan di pihak kita, katakan bersama. Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. ayo gereja Tuhan bersama akui. Haleluya. Kibarkanlah panji, Kibarkanlah tinggi-tinggi panji kemenangan. Raja segala. Boleh lambaikan kedua tangan bersama-sama Saudara. Bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Pemenang. Haleluya. Percaya. Haleluya. Umat yang lebih dari pemenang, tepuk tangannya bisa jauh lebih dahsyat Saudara. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kesetiaan-Mu itu terbukti dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari mengalami kesetiaan Tuhan, kita katakan bersama. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setia-Mu. Mari nyanyikan dengan iman bersama, katakan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Ini iman kami, keyakinan kami. Darah-Mu yang melayakkan setiap kami, memberikan kepada kami kehidupan. Tiada kata Yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari dari awal sekali bersama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Kehidupan setiap kami dilayakkan oleh kuasa darah-Mu. Oh, oh. tiada kata yang bisa Ini keyakinan kami Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Dan kemuliaan. Kami tinggikan bersama-sama nama-Mu Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
hati yang mengasihi. Kami beri pujian kepadamu, karena kami mengasihimu Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang menyertai, Kau yang melindungi setiap kami. Cahaya kemuliaan-Mu menuntun setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang tak terbatas menjamah setiap hati yang mengasihi. Kami beri kemuliaan, pujian, kami berikan penyembahan padamu Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Mari terus sembah Tuhan saudara. Yes Lord. Saudara, hari ini saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk. Biar hati tetap terus berpaut kepada Tuhan, menyembah Dia. Pribadi yang mengerti, pribadi yang mengenal setiap hati sanubari. Urabaka sandara labata kara labaso, sikiara namaso. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagimu tidak ada yang sukar. Biar jamahanmu saat ini Tuhan, jamahanmu itu yang kami perlu. Sembuhkan setiap hati yang terluka Tuhan. Pulihkan setiap pribadi. Bebaskan yang terbelenggu Tuhan. Hiburkan mereka yang saat ini ada di dalam kedukaan. Ubah setiap ratapan menjadi tari-tarian. Ubah setiap kain kamu menjadi sukacita. Kau Tuhan kami, pemilik hidup kami. Mari bebaskan rohmu saudara, bebaskan. Bukakan pintu yang selama ini tertutup Tuhan. Biarkan tingkap-tingkap langitmu terbuka. Ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib.
apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Amin. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikanmu ya Tuhan Yesus, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Mari sekali lagi dengan iman bersama katakan, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan bahkan membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar namamu disenangkan, namamu dipermuliakan melalui doa pujian penyembahan umat-Mu. Dan kau sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, apa kabar? Ya, hari ini saya ingin bahas satu topik yang waktu lagi ngetren, saya justru nggak pernah mau bahas karena tentang relevan, itu sempat saya nilai terus terang banyak yang menyimpang gitu. Pengertian relevan itu bagus, saya percaya kita semua harus, hidup kita juga harus relevan, kita juga harus jadi pribadi yang relevan, gereja kita juga harus relevan dengan keadaan, tapi relevan, pengertian relevan artinya bukan berarti kompromi. Ya. Nah,
selama ini yang saya lihat banyak kecenderungan akhirnya kompromi dengan permintaan atau tuntutan jemaat. Nah, itu yang satu hal yang saya lihat seringkali terjadi. Bahkan kalau saya perhatikan, ada gereja-gereja yang akhirnya sudah menjurus ke nggak ada lagi bedanya dengan hiburan. Panggung gereja seolah jadi panggung hiburan juga, apalagi di luar negeri. Ya, banyak yang akhirnya terjebak di sini, ya, karena ingin sungguh-sungguh relevan dengan keadaan. Bahkan mungkin saudara sendiri kaget ya. Saya juga kaget waktu saya baca, saya dapat sebuah artikel dan saya, apa benar ya? Ada gereja saking mau relevannya di Amerika ya, puji Tuhan belum sampai di Indonesia gitu ya. Tapi saudara tahu ada gereja yang sampai memasukkan striptis di gerejanya karena ingin relevan. Kan sudah, kalau kita pikir sekarang, seolah kita akan mikir bagaimana mungkin nih, ya, bagaimana bisa terpikir seperti itu? Kenapa? Sekali lagi, karena seolah gereja ingin relevan, termasuk buat jemaat yang tidak lagi sebetulnya lapar dan haus akan kebenaran. Dan ini yang jadi bahaya, saudara. Jadi sekali lagi ya saudara, saya ingin mulai dengan ini. Relevan artinya bukan harus kita mengikuti cara hidup orang dunia, cara hidup yang tidak benar. Tetapi sebetulnya relevan di sini adalah sebuah kemasan kalau buat saya. Ya, untuk menarik, jadi kemasannya menarik supaya orang tertarik. Kemudian supaya nyambung, saya pernah sampaikan ini, supaya nyambung aja dengan semua kalangan, lalu kita baru bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan Allah itu ke dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Nah, sebagai contoh, Tuhan Yesus kita tahu semua dari zaman dulu orang ngerti Tuhan, ya. Tetapi saya lihat kenapa Tuhan perlu datang ke dunia. Ya. Karena Tuhan mau relevan juga. Dan untuk itu, waktu dia datang, dia tanggalkan semua atribut keilahiannya. Tuhan datang dalam rupa sungguh-sungguh sebagai manusia yang sama dengan kita. Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah menanggalkan keilahian. Untuk apa? Supaya bisa relevan, bisa nyambung dengan kita yang manusia. Ya. Saudara, bahkan dia bukan hanya sampai di sana, bahkan dia menjalin hubungan dengan manusia dan bukan hanya satu golongan. Dia mau bahkan bergaul, berhubungan dengan contohnya Sakeus. Ya. Seorang yang dianggap sampah masyarakat, dianggap orang yang jahat. Tetapi dia nyambung di sana. Dia buka pintu itu. Sehingga Sakeus, si pemungut cukai, akhirnya bisa bertobat. Kenapa Sakeus bisa dengar omongan Yesus? Kenapa dia akhirnya bisa terima? Karena Yesus sudah relevan buat dia. Waktu Yesus sampaikan firman-Nya, nyambung, masuk. Nah, saya percaya relevan itu baik. Tetapi jangan salah tafsir. Nah, yuk mari kita sama-sama akan lihat kita akan baca satu ayat yang cukup panjang dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Nah, ini kita akan bahas kenapa ini saya bacakan walaupun panjang, karena ini perikop utama sebagai dasar. Semua kalau di gereja kita bahas tentang relevan, pasti dasarnya dari ayat ini. Ya. Nah, yuk saudara bisa simak kalau bisa saudara sambil baca juga di rumah. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang
Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara, saya mau tekankan ada ini. Ya. Jadi, untuk kita bisa relevan, kita harus juga mengerti penuh akan pemikiran Paulus ini yang diilhamkan Allah. Nah, inilah yang membedakan antara Paulus dan orang-orang atau gereja mungkin yang salah mengartikan, menerapkan relevan tadi. Karena ada beberapa perbedaan dasar. Yang pertama, untuk bisa menerapkan ini, kita harus seperti Paulus. Tadi dikatakan di ayat 19 jelas, Paulus katakan, dia adalah hamba Tuhan. Ya. Untuk tetap bisa kita relevan dengan baik adalah kita harus ngerti posisi kita. Kita adalah hamba. Harus lakukan itu dengan hati hamba. Artinya apa? Punya kerendahan hati. Bukan dengan sombong, bukan dengan selfish, bukan itu. Ya, hari-hari ini terlalu banyak orang yang melayani tetapi tidak dengan kerendahan hati yang seperti Paulus tadi. Menarik orang artinya ternyata bukan untuk Tuhan bahkan. Tapi banyak orang mulai menarik orang untuk dirinya. Fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi dirinya. Supaya dipuji contohnya. Sebagai contoh ya. Yang banyak sekali mungkin saudara juga sudah sering alami. Ya. Memberi diakonnya baik nggak? Baik. Sangat baik. Ya. Tetapi betapa banyak hari-hari ini orang menunjukkan bahwa dia memberi diakonia, tapi untuk menunjukkan bahwa, oh ini gue yang memberi loh. Ya. Nah, sehingga waktu memberi bahkan ya difoto, di video. Untuk kalau bisa dalam ajang-ajang tertentu ditampilkan. Oh gue sudah memberi loh. Apalagi bahkan kadang-kadang jumlahnya kasih gede. Ditunjukin. Kalau melayani orang miskin juga contohnya. Banyak yang katanya melayani orang miskin. Di pinggir jalan, di bawah kolong jembatan. Tapi datangnya mungkin, kalau wanita mungkin pakai high heels. Nggak lupa kalung mutiara aslinya atau kalung diamondnya tetap dipakai. Ya, seperti itu. Ya, ini akan beda, saudara. Kalau punya mindset seperti ini, punya hal yang seperti ini, pada saat sungguh-sungguh mau berkata, mau being relevan, akan beda. Poin kedua yang kita harus ngerti dari Paulus di sini. Paulus jelas-jelas berkata, dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Tidak akan pernah kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak bisa dikompromikan. Dan inilah yang seringkali mulai ada orang yang mengabu-abukan ini. Dan mulai kompromi dengan ini. Untuk apa? Untuk bisa diterima tadi. Untuk bisa menyenangkan manusia. Ya. Saya percaya Paulus nggak akan berjudi untuk menjangkau penjudi. Paulus juga nggak akan melegalkan LGBT. Ya. Jelas sikapnya. Kalau saudara baca sekali lagi perikop itu tadi. Jelas seperti itu. Firman Tuhan adalah harga mati. Ya. Poin ketiga adalah tentang motivasi. Paulus punya motivasi yang murni. Di ayat 23 tadi katakan jelas, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Motivasi murni untuk kebenaran firman Tuhan.
untuk Tuhan, hanya mau menyenangkan Tuhan. Bagaimana dengan banyak orang? Relevan maunya apa? Mau menyenangkan manusia atau Tuhan? Ya. Ujung-ujungnya harus Tuhan. Harus Tuhan. Bukan kepentingan diri, bukan uang, tetapi hanya dan hanya Tuhan. Ya. Saudara, hari-hari ini betapa banyak yang gak seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Pengen tetap, maaf, kadang-kadang orang Kristen pengen tetap disebut Kristen, tapi sebetulnya tujuannya gak beda sama orang dunia. Yang penting kaya, yang penting terkenal. Tadi, relevan untuk apa? Supaya gerejanya besar, supaya terkenal, supaya dikenal orang, supaya dipuji orang. Ujung-ujungnya bukan Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara, sekali lagi, kita boleh relevan, tetapi masa saudara mau jadi musuhnya Allah ya? Saudara, ini sebagai dasar apa yang batasan-batasannya. Tetapi saya akan masuk dalam 3 poin tentang materi relevan ini. Ya, 3 hal tentang relevan. Yang pertama, satu hal yang mungkin sudah banyak dibahas orang, saya ingin ulas sedikit saja, itu tentang khotbah yang relevan. Khotbah yang relevan. Ya, ada yang banyak salah penafsiran di sini. Banyak orang memang menuntut, banyak jemaat modern saat ini ya menuntut khotbah yang relevan. Tapi apa sih yang relevan? Hari-hari ini kalau saya perhatikan kadang-kadang karena dipaksa keadaan, ada hamba-hamba Tuhan yang mulai merasa perlu relevan juga dengan penampilannya. Ya, buat saya kadang-kadang jadi aneh. Maaf, saya harus sebut aneh. Ya. Orang rambutnya udah putih semua, kulitnya udah kerut-kerut, memang udah tua kok. Tampilnya pakai baju persis anak muda. Ya, mau dimudah-mudahin gitu. Apa itu yang jadi relevan? Ya, ada yang orangnya memang terlalu serius, tapi maksa-maksain diri pengen lucu gitu. Pengen menampilkan banyak humor. Jadinya kan kering tambah. Ya. Dan banyak hal yang seperti itu. Saya percaya sebetulnya relevan dengan firman nggak harus seperti itu kok. Ya. Bukan itu sebetulnya yang harus relevan. Tapi relevan kita harus ngerti. Artinya ini kan khotbah yang relevan ya. Bukan seminar yang relevan. Bukan seminar motivasi yang relevan, bukan. Itu udah pasti relevan. Itu kebutuhan saat-saat ini. Tetapi khotbah kan bukan seminar motivasi. Ya. Nah, kita harus ngerti ini. Khotbah adalah sarana untuk memberitakan firman Tuhan pada jemaat. Jadi jelas ya. Sekali lagi saya juga seperti di awal tadi saya mau katakan sini. Khotbah itu bukan hiburan. Walaupun memang khotbah kadang-kadang pasti bisa menghiburkan kita karena itu firman Tuhan. Tuhanlah yang bisa menghibur kita. Ya. Jadi relevan bukan soal harus jadi kekinian, tren, atau bahkan sekedar memenuhi keinginan jemaat, tetapi ada hal yang lebih mendasar. Ya, saya ingin kita semua boleh ngerti ini. Ada beberapa hal yang memang kita coba lakukan, tapi memang kita sendiri, saya harus akui di gereja kita, ada beberapa hal dari yang saya sebutkan sini kita belum bisa penuhi. Yang pertama, ya kita sebetulnya harus memahami, bahkan mendalami siapa pendengar kita. Memahami kebutuhan mereka. Ada gereja-gereja yang ya mungkin kita belum lakukan ini dengan baik, kita harus akui. Tapi ada beberapa gereja yang saya lihat, memang gereja-gereja besar yang mereka lakukan yang terbaik. Ada beberapa yang sudah
mereka lakukan, mereka sungguh-sungguh lakukan survei untuk ini. Jadi bukan benar, mereka sungguh-sungguh bisa objektif apa yang disampaikan. Yang kedua mungkin, kita harus memang relevan itu artinya mengena dengan kondisi situasi sekarang. Ya. Ada sesuai dengan juga konteks di mana khotbah itu diterapkan atau disampaikan. Ya. Tempat itu mempengaruhi saudara. Saudara sampaikan di kota besar, khotbah di kota besar sama di desa akan beda contoh-contohnya. Harus relevan. Khotbah sama orang tua, sama anak muda akan beda. Ya. Yang berikut mungkin kita harus menyampaikan firman itu memang hari-hari ini harus lebih praktis memang supaya lebih mudah diterima. Ya, termasuk penggunaan di sini kita bisa gunakan teknologi yang lebih baik. Ya, misalnya ya sekarang bisa PowerPoint-nya bisa lebih indah, lebih bagaimana, lebih walaupun saya sendiri agak gaptek saudara ya. Sehingga ya kadang-kadang kalau PowerPoint saya sangat simple gitu ya. Nah, sebetulnya di beberapa tempat saya lihat wah udah jadi bagus sekali gitu. Walaupun memang untuk ini harus ada orang-orang khusus yang membantu, saudara. Nah, kemudian juga penggunaan sosial media dan media digital. Saya rasa ini waktunya memang. Gereja juga harus sadar bahwa kita perlu hal seperti ini. Jadi penggunaan sekarang kita dipaksa online. Itu ada bagusnya. Karena memang hal ini dibutuhkan. Banyak orang yang tidak punya akses selama ini, hari-hari ini bisa dengan lebih baik. Tetapi di atas semuanya ini satu perkara, khotbah itu supaya relevan, tetap harus sesuai, tetap setia dengan Alkitab. Pengkhotbah bukan motivator. Tujuan khotbah adalah tujuannya Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan ingin kita dipakai untuk perpanjangan tangannya, maka kita semua harus merendahkan hati untuk relevan. Supaya kita dapat menyentuh hati dunia dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, ya, tentang poin relevan yang ingin saya sampaikan. Tadi kalau kita bilang orang banyak menuntut khotbah harus relevan, ya. Juga kita sudah bahas di awal, orang juga ingin punya gereja yang relevan. Tetapi satu poin yang harus kita sadar, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang relevan? Jangan kita cuma jadi orang yang tunjuk-tunjuk hal lain, kita minta begini, minta begitu. Tapi kita harus juga tunjuk kepada diri kita. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita relevan? Ya, artinya identitas, kalau kita punya identitas jelas dan kita akui saya ini orang Kristen, saya ini pengikut Kristus. Sudahkah ini nyambung dengan hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita? Orang Kristen harusnya kemana? Sudahkah kita jadi garam dan terang? Sudahkah kita semakin hari serupa Kristus? Ada progres enggak? Ya. Sandy Adelaja, ya, seorang pastor yang terkenal di Ukraina. Ya. Satu fenomena yang luar biasa, saya pernah bahas sedikit. Orang kulit hitam jadi pastor yang sangat terkenal di negara kulit putih. Bukan seperti Amerika multirasial. Ukraina majority betul-betul kulit putih. Tapi dia bisa menjadi pastor dan diterima dan menjadi gerejanya sangat besar. Dia bilang seperti ini. To be relevant, you need to be purposeful. Ya. To be relevant, you need to be purposeful. Artinya harus dilakukan dengan sengaja. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, diperjuangkan. Saudara, ini memang berlaku buat semua loh. Memang kalau kita mau tetap relevan, berarti harus diperjuangkan terus. Ya. Contoh, sebagai contoh ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama ya saudara.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ini memang contohnya anak muda ya. Tapi ini berlaku buat semua sebetulnya. Ya. Tapi contoh di sini ya. Banyak anak muda sangat marah kalau memang ia dipandang rendah. Oleh karena itu di sini Tuhan ngerti isi hati anak muda. Ya. Anak muda seringkali merasa disepelekan dan mereka sebetulnya nggak suka dengan itu. Dan Tuhan jelas bilang di sini. Tuhan mengencourage anak muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya apa? Bisa. Engkau akan bisa. Engkau bisa jadi anak muda yang tidak akan dipandang rendah. Oke. Dan itu mau kalian juga kan anak-anak muda. Kalian tidak mau dipandang rendah. Tetapi, sekali lagi, jadi relevan itu harus nyambung. Kalian mau tidak dipandang rendah, harus nyambung. Ya. Saudara, banyak yang seperti anak muda begini, marah ya tadi. Kalau dipandang rendah, marah. Mereka akan menyalahkan lingkungan, mereka akan menganggap, apalagi orang tua merendahkan. Wah, bagaimana nih, papa mama nggak support gue. Ya, mereka menganggap itu problem besar. Mereka menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Padahal, kalian coba renungkan. Padahal, permintaan mereka ini bisa jadi sangat nggak relevan. Kenapa saya bilang bisa nggak relevan? Anak muda yang seperti ini kadang-kadang masih lakukan begini. Kenyataannya perkataan mereka mungkin tidak bisa dipegang. Apa yang mereka omongkan, kalau janji pun nggak pernah bisa dipegang. Banyak tingkah laku tadi dikatakan ya. Sekali lagi saya bacakan ya supaya saudara-saudara. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu tadi. Bagaimana kalau perkataannya nggak bisa dipegang? Dalam tingkah lakumu. Bagaimana kalau tingkah lakumu engkau nggak pernah tanggung jawab? Apa yang kau buat engkau tidak terpertanggungjawabkan. Engkau sekedar lakukan aja. Ya. Kemudian dalam kasihmu. Kenyataannya berontak terus tuh sama orang tua. Berontak sama atasan. Kata di sini. Harus jadi teladan dalam kesetiaanmu. Ya. Bagaimana kalau nggak pernah setia sama tugas-tugas yang dikasih? Ya. Bahkan mungkin dalam hidupnya dikatakan di sini harus suci. Bagaimana kalau dalam berhubungan nggak pernah kudus? Asal-asalan aja. Ngawur aja. Gue suka ini. Suka sama suka kok. Saudara, inilah yang kalau nuntutnya diperlakukan tidak dipandang rendah, tapi tadi nggak nyambung. Yang dilakukan nggak nyambung. Artinya apa? Ya, apa yang kau minta nggak relevan. Kalau kau lakukan itu nggak relevan. Ya. Sekali lagi coba kita bandingkan dengan apa yang Tuhan buat ya. Yohanes 3:16, satu ayat yang populer banget, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, coba perhatikan di sini. Allah itu sangat relevan. Allah itu sangat nyambung. Dia bukan sekedar ngomong, dia bukan sekedar berjanji, dia bukan sekedar berfirman. Kalau dia bilang, aku mengasihi manusia begitu besar. Dia konsekuen loh. Dia relevan. Dia korbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Itulah relevan. Allah kita, Allah yang sangat relevan. Kitalah yang seringkali gak relevan. Oleh karena itu, yuk, mari kita harus belajar untuk sungguh-sungguh relevan. Bukan hanya menunjuk, wah lu gak relevan, ini gak relevan, ini begini. Tetapi mari sekali lagi,
Coba cek apakah kita sudah jadi orang Kristen, orang percaya yang relevan. Dan saya mau bilang sekali lagi, kita harus kerjakan ini terus. Banyak orang yang kenyataannya begini, nggak ada sih yang, wah kayaknya lu nggak relevan sama sekali. Nggak. Saya sangat percaya bahwa setiap kita itu berusaha jadi relevan. Itu naluri. Setiap orang ingin relevan buat orang lain. Ya. Karena ingin eksis. Tetapi sebagai contoh, Nokia. Ya, ini contoh klasik lah. Kalian semua udah tahu ceritanya. Nokia sekarang nggak ada. Pabriknya udah tutup. Ya. Tutup, betul-betul nggak ada lagi yang namanya Nokia. Dari sebuah handphone yang paling nomor 1 dunia. Dan saya mau bilang, ya, mereka tidak pernah buat satu blunder besar. Mereka tidak pernah gagal dalam sesuatu. Misalnya, misproduct atau melakukan satu kegagalan yang fatal. Tidak. Ya. Kegagalan mereka sekali lagi gini, artinya mereka nggak pernah buat keputusan yang salah. Keputusan yang salah cuma satu sebetulnya intinya. Bukan salah keputusan. Mereka tidak pernah cukup cepat untuk beradaptasi. Saudara, kita juga begitu. Kadang-kadang kita mau jadi relevan, tetapi kita tidak punya cukup effort. Seperti tadi yang Sandi Adelaja bilang, harus purposeful, harus dilakukan dengan sengaja, diperjuangkan terus. Untuk jadi relevan memang bukan perkara gampangan. Ada sebuah quotes juga, we have to keep transforming ourselves to stay relevant for the future. Ya. Keep, berarti ya, harus lakukan terus-menerus. Diusahakan. Nah, poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita menjadi relevan, jadi gereja yang relevan di masa pandemi ini. Ya. Selama ini banyak orang tadi mau jadi relevan, gereja juga mau jadi relevan di masa yang normal-normal. Ya, di mana ya semuanya oke lah, semua bisa dilakukan, bisa dipikir. Ya. Dengan mudah bisa diusahakan. Apalagi gereja-gereja besar, punya kemampuan finansial, jumlah orangnya cukup, talenta cukup. Lakukan, do your best. Bisa, kalau mau. Dengan mudah. Tapi bagaimana sekarang kita jadi relevan di tengah masa krisis, di tengah pandemi seperti ini? Sebetulnya itu kan tantangannya, saudara. Saudara, untuk ini saya cuma mau mundur sedikit. Kita harus lihat sejarah sebetulnya. Dan waktu saya dapatkan keadaan ini, saya cukup amazed dan saya cukup bersyukur sekali. Kenapa saya katakan itu? Karena ternyata, saudara, gereja sebetulnya sudah terbiasa, sudah lekat justru dengan kondisi krisis akibat pandemi. Bahkan saya katakan, gereja sebetulnya kalau kita mau belajar dari masa yang lalu aja, gereja itu sudah sangat biasa menghadapi ini. Di awal berdirinya gereja, ya sekitar tahun 65, jadi Yesus kan terangkat ke surga, mati dan terangkat ke surga sekitar tahun 33. Jadi di masa mungkin ini Yohanes masih hidup. Ya, Rasul Yohanes masih hidup, Pak. Di akhir-akhir masa Rasul Yohanes. Saat itu terjadi wabah cacar yang besar. Sekitar hampir bahkan 100 tahun di masa itu. Satu pandemi cacar jangan bayangkan cuma di kulit aja. Tapi cacar waktu itu nggak ada obatnya. Zaman itu belum ada antibiotik dan lain-lain. Belum ada vaksinnya. Jadi cacar adalah sebuah penyakit yang mematikan juga waktu itu.
bahkan lebih ekstrim daripada tingkat kematian, jauh lebih tinggi daripada tingkat kematian di pandemi COVID-19 ini. Saya mau katakan, tingkat kematiannya, tingkat fatalisnya itu jauh lebih tinggi daripada hari ini. Dan sesuatu yang luar biasa, saya mau katakan. Justru lewat di masa pandemi itu, gereja bertumbuh luar biasa. Ya. Ada bapak-bapak gereja yang hidup waktu itu menyimpulkan bahkan ya, bahwa jika tidak ada pandemi di abad pertama itu, kecil kemungkinannya kekristenan dapat berkembang justru. Ternyata justru wabah penyakit itu merupakan menciptakan keadaan yang tepat untuk pelayanan dan penyebaran Injil. Wow. Ya. Wow banget kan. Ternyata justru keadaan pandemi tadi merupakan wadah yang subur untuk gereja berkembang. Dan itu satu kenyataan. Itu terjadi. Bahkan tadi Bapak gereja bilang, kalau nggak ada ini, gereja nggak seperti sekarang. Justru ini blessing daripada pandemi. Dan kalau kita lihat sebetulnya, ini sebetulnya beberapa kali terjadi. Pandemi ini memang hampir setiap 100 tahun sekali ada pandemi. Dan berulang-ulang itu merupakan batu loncatan buat gereja ternyata. Tetapi ada beberapa kondisi. Bagaimana ternyata gereja bisa jadi relevan ternyata di masa pandemi, di masa krisis itu. Kalau nggak relevan, gereja nggak relevan dengan keadaan, ya nggak mungkin dong tambah tumbuh. Nggak mungkin kan, ya. Jadi ternyata gereja saat itu, kalau kita sama-sama coba belajar dari gereja mula-mula ini, gereja saat itu ternyata sangat relevan. Sangat amat sangat relevan. Kenapa bisa begitu? Ternyata satu poin yang sangat kuat, yang sebetulnya kita semua sudah terima, ya, sebagai orang percaya, orang Kristen. Pemahaman firman Tuhan bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Saudara setuju? Ya. Ada pengharapan, dan pengharapan dalam Dia itu sungguh-sungguh tidak mengecewakan. Ada pengharapan di masa yang sulit. Para rasul sudah mengalami itu. Waktu Yesus mati pun ternyata sesuatu yang dianggap berakhir, ternyata itu justru baru jadi awal. Ada pengharapan yang luar biasa justru ternyata terkandung di dalamnya. Saudara, jadi ini saya kembali tadi ke yang bahwa pengharapan itu ternyata yang jadi satu dasar yang kuat bagi umat untuk percaya, untuk punya fondasi yang kokoh di tengah pandemi tadi. Jadi seharusnya juga demikian. Kekristenan kita sekarang seharusnya memberi kita dasar yang kuat juga untuk menghadapi krisis sekarang ini. Bahkan malapetaka sekalipun harusnya. Jadi saudara, satu hal yang kita harus sadari, ada nilai ya yang mereka punya, yang jemaat mula-mula ini punya, jadi satu hal yang bisa dilihat dan itu menjadi satu hal yang sangat relevan dengan keadaan. Nilainya apa? Diakonia dan solidaritas dalam komunitas. Saudara lihat, itu yang jadi pokok kan waktu saudara kalau kita baca sama-sama Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul khususnya 2 sampai 4, 5 di situ kita bisa lihat. Ya. Itu kan cara hidup jemaat mula-mula. Dan cara hidupnya apa yang menonjol tadi? Ada solidaritas yang luar biasa. Ya. Mereka bahkan yang kaya-kaya jual hartanya. Ya. Tadi kisah Anania Safira. Ya. Di situ jadi pelajaran besar buat bahwa mereka harus membagi dengan ketulusan.
Tetapi itu sudah jadi satu kebiasaan. Mereka terbiasa membagi. Dan oleh karenanya juga tadi poin kedua, karena ada solidaritas yang besar, kemudian karena juga tadi uangnya juga ada, karena banyak orang yang membagi, diakonianya juga jalan. Ya. Dua poin itu ternyata seperti yang kita lihat di Kisah Rasul ini menghasilkan satu dobrakan, satu hal yang spesial, saudara. Di masa awal ini, saudara. Ya. Saudara, tadi orang-orang yang seperti ini, jemaat yang mula-mula yang hidup dengan solidaritas yang luar biasa, ya, mereka mempraktekkan itu juga karena imannya tadi. Mereka punya pengharapan. Ini kan keadaannya tadi ya, saudara bayangkan ya, ini keadaan di tengah masa yang tadi sulit, ada pandemi. Susah nggak? Susah. Banyak orang mati nggak? Banyak. Ada ketakutan nggak? Ada. Ya. Orang-orang sangat takut. Waktu itu kan obat-obatan bahkan kurang sekali. Jadi kalau sakit ya kemungkinan mati ya mati gitu kan. Ya. Pengharapan untuk sembuhnya itu kecil. Nah, ternyata saudara apa yang terjadi? Sejarah mencatat ya saudara bahwa ternyata di sini karena ada semangat solidaritas tadi, orang-orang Kristen abad mula-mula ini, jemaat mula-mula ini adalah orang-orang Kristen yang sangat berani mengambil risiko untuk orang-orang sakit ini, menolong mereka. Dan ini tercatat dalam sejarah. Satu hal yang luar biasa. Mereka mengambil risiko untuk menolong orang sakit di tengah pandemi. Dasarnya apa? Dicatat juga dasarnya adalah Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara sakit, saudara mau dibiarin atau saudara mau ditolong? Pasti kita ingin ditolong. Pasti kita ingin diperhatikan. Mereka sadar itu. Kalau gue sakit, gue pengen seperti ini. Dan sekarang lihat orang yang lain sakit. Mereka berani turun tangan. Dengan resiko. Resikonya lebih besar daripada sekarang. Tapi yang istimewa, saudara. Karena mereka punya pengharapan akan firman yang luar biasa. Itu yang dicatat secara dalam tinta emas dalam sejarah gereja. Mereka mengorbankan dirinya. Mengambil risiko untuk lakukan itu. Dan yang luar biasa apa sudah tahu? Karena imannya. Saya percaya waktu orang punya iman sungguh-sungguh. Ya, saya percaya mereka juga jaga protokol yang mereka bisa, yang mereka tahu saat itu. Saudara, karena iman mereka, karena pengharapan mereka, imun mereka juga kuat. Dicatat juga ternyata, walaupun mereka ngambil risiko, jumlah mereka yang mati relatif sedikit dibanding orang-orang di luar. Dan ini yang dicatat, orang-orang belum percaya melihat. Wow. Mereka udah heran. Waduh, kok mereka berani ya nolong kita. Aduh, kok mereka orang lain gak berani. Kok mereka mau ya tolong kita. Apalagi bawa bantuan juga, bawa diakonia juga. Mereka tolong dengan seluruh yang mereka bisa. Dan mereka lihat kemudian mujizatnya. Kok tetangga saya mati ya? Kok saudara saya mati ya? Kok mereka ini yang nolong saya? Kok jarangnya mati ya? Saudara, itu yang terjadi. Dan karena itu, waktu pandemi berakhir, ternyata dicatat, jumlah orang percaya saat itu berlipat kali ganda. Saudara, kita coba renungkan ini. Gereja saat itu sangat relevan. Sangat relevan buat masa itu, situasi seperti itu. Gereja bahkan jadi jawaban. Sangat relevan. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana? Saudara dan saya adalah orang percaya. Kita punya iman yang sama, katanya. Dengan jemaat mula-mula ini. Apakah kita juga mau jadi gereja yang relevan? Menjawab kebutuhan hari-hari ini?
Saudara, bahkan kalau saya boleh bilang, ini era yang lebih wow dengan itu mula-mula. Kita sekarang di akhir zaman. Itu era di mana di Alkitab Perjanjian Baru, nubuat-nubuat Perjanjian Baru mungkin mulai dicatat. Tapi di era kita sekarang, era penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Betul? Kita di akhir zaman. Tetapi masalahnya kita bisa di acara penggenapan, tapi kita juga bisa nggak ngalami. Kita harus sadar itu. Kita bisa di masa yang paling baik, tapi kita bisa juga nggak alami. Saudara, yuk, mari kita sama-sama renungkan ini. Maukah kita jadi relevan? Kalau kita bisa sukses. Orang Kristen, orang non-Kristen bisa sukses di dunia. Semua bisa. Dengan kekuatan, dengan apapun kita bisa sukses. Dengan pandaian kita. Tetapi satu perkara yang kita harus coba renungkan sungguh-sungguh. Walaupun kita sukses, tapi yang terpenting, sudahkah hidup kita relevan dengan tujuan Tuhan? Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan juga di masa krisis ini. Sudahkah kita relevan dengan rencana Tuhan di masa ini? Biarkan itu jadi perenungan kita. Dan saya berdoa supaya kita nggak lewatkan ini semua dengan sia-sia. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapak Saudara. Dan sebentar juga kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita atau pemberian kita. Sebelum itu kita bersatu hati dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Firman-Mu biar termatra dalam hati kami dan menjadi sungguh-sungguh pedoman kehidupan kami. Dan oleh anugerah-Mu mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberi persembahan biar pemberian kami boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberi persembahan Bapak Saudara, mari bersama-sama kita naikkan pujian Allah itu baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari dengan keyakinan bersama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. wow. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Katakan Yesus, luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yang percaya Yesus luar biasa katakan, Yesusku luar biasa. haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Saudara. Dan boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri PPW Night malam hari ini dengan doa syafaat.
Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh memuji menyembah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh disegarkan di tengah minggu ini. Kami boleh ketemu Engkau, kami boleh dengar firman-Mu Tuhan. Biar sungguh setiap firman itu tidak hanya lewat begitu saja. Tapi kami boleh sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya, kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Boleh sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, cara pikir kami Tuhan. Yang mungkin selama ini tidak tepat, Tuhan yang ubahkan, Tuhan yang perbaharui. Sehingga kami boleh jadi pribadi yang semakin lebih lagi mencintai Engkau. Semakin lebih lagi menyerahkan hidup kami. Apapun yang kami harapkan, apapun yang jadi keinginan hati kami. Biar boleh selaras dengan keinginan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang hari ini membawakan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang jagai kehidupannya, Kau yang hiburkan hatinya. Biar hari demi hari dia berjalan semakin lama, semakin tajam masuk ke dalam rencana dan rancangan-Mu. Masuk ke dalam visi-visinya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati keluarganya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupannya. Biar sungguh hari demi hari Kau bawa dia semakin tinggi, lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat otoritas yang Tuhan taruh atas setiap daripada kami. Atas gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko, beserta dengan keempat wakilnya. Atas karyawan kami Pak Samuel beserta dengan wakilnya. Atas gembala kami yang kami kasih di tempat ini Pak Agustinus Tuhan. Dan Pak Budianto beserta dengan seluruh keluarga besarnya. Berdoa di dalam nama Yesus. Kesegaran, pemulihan, sukacita yang daripada Tuhan. Berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap daripada mereka. Membawa mereka hari demi hari. Semakin bisa melihat rencana-Mu. Semakin bisa melihat kebaikan-Mu. Kau Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa dalam kehidupan setiap Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kami percaya urapan itu boleh mengalir kepada setiap daripada kami. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasih, yang Kau cintai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Jakarta Tuhan. Kami berdoa, kami perkatakan bangsa kami, kota kami Jakarta adalah dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Engkau. Dipenuhi dengan orang-orang yang benar di dalam nama Yesus. Biar kasih karunia-Mu tercurah, Roh Kudus-Mu tercurah. Lawatan-Mu Tuhan Kau nyatakan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, hari-hari ini kami boleh berdampak. Kami boleh berbagi. Kami boleh memberi apa yang kami punya. Mungkin kami tidak punya banyak. Tapi kami boleh punya hati yang mau berbagi bersama orang-orang yang lebih kekurangan daripada kami. Dan kami percaya Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu lebih dan lebih lagi dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau akan bawa bangsa kami, Kau akan bawa kota kami Jakarta mengenal Engkau. Menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Kiranya berkat anugerah, kasih karunia Allah yang selalu saya percaya. Berkat-Mu selalu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Selalu berlimpah-limpah. Selalu cukup, bahkan berlimpah. Berkat yang sama, berkat yang seperti itu. Tercurah atas kita semua. Atas rumah tangga kita, atas kesehatan kita. Bahkan atas pekerjaan, bisnis, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Semuanya ada dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.